Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Baik, bertemu kembali di acara kita dalam rangka tolabul ilmi, dalam rangka menyiarkan kebaikan, dalam rangka mencari ilmu, belajar belajar hukum tajwid yang di dalam pembacaan Al-Qur'an apabila tidak sesuai dengan hukum tajwid maka akan merubah arti dari makna tersebut. Ya, jadi diusahakan kita selalu berusaha untuk bisa membaca Al-Quran sesuai dengan hukum-hukumnya. Di antaranya banyak sekali hukum-hukum yang dalam Al-Quran ya. Kita sudah bahas banyak di dalam channel ini. Akan kita bahas banyak sekali hukum-hukum bab tajwid. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Tetap diniati karena Allah, mencari surga dan selamat dari neraka, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Baik, kali ini kita akan sama-sama belajar hukum qalqalah. Materi kita hari ini adalah hukum qalqalah. Sebelum kita mulai materi kita, jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya, supaya kita bisa memberikan terus mengupload video-video yang memberikan manfaat kepada banyak orang ya, supaya kita sama-sama mendapatkan pahala, mendapatkan amal jariyah. Alhamdulillah jazakumullah. Kita langsung masuk ke materi hukum qalqalah ya. Hukum qalqalah itu apa ya? Arti dari qalqalah adalah memantul. Nah, penjelasannya yaitu qalqalah adalah bunyi huruf yang mengeper atau membalik bila ia mati disukun atau bila ia mati karena diwaqaf atau dihentikan. Yaitu ada 5 huruf ba, jim, dal, to, ko. Nah, gampangnya itu bahasa sederhananya, pokoknya hukum qalqalah itu bunyi huruf yang memantul ya. Bunyi huruf yang memantul apabila dia dibaca sukun atau apabila huruf itu terdapat di dalam hukum qalqalah yang diberhentikan karena waqaf ya, memantulnya gara-gara di waqaf. Nah, qalqalah tersendiri itu ada 2, dibagi menjadi 2. Nah, qalqalah terbagi menjadi 2, yaitu qalqalah sugro atau qalqalah kecil, yang kedua qalqalah kubro atau qalqalah besar ya. Kita akan bahas yang pertama dulu, qalqalah sugro. Nah, qalqalah kubro yang kedua ya. Yang pertama qalqalah kubro, qalqalah sugro ya. Pertama qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Nah, gampangnya qalqalah sugro itu ciri-cirinya yaitu matinya asli karena disukun. Jadi huruf qalqalah itu ada 5 tadi. Ini matinya karena disukun. Nah, letaknya di tengah kalimat. Ya. Contohnya, kita lihat contohnya. Ingat kuncinya yaitu huruf qalqalah ba, jim, dal, to, ko ada 5. Bal, jim, dal, to, ko. Kalau disingkat jadi ba, ju, di, toko untuk gampang menghafalnya. Jadi ingat aja baju di toko itu hukum qalqalah, namanya ada 5 ya. Baju di toko, saya singkat seperti itu. Kita lihat contohnya huruf qalqalah sugro atau qalqalah kecil yang kuncinya adalah apabila huruf qalqalah itu mati karena disukun. Letaknya di tengah kalimat. Kita lihat contohnya. Di sini ada lafaz dhabhan. Di sini ba
ba ini termasuk adalah hukum qalqalah. Tadi baju di toko, bajada toko, ba. Di sini termasuk hukum bacaan qalqalah. Dan qalqalah ba ini adalah matinya asli karena disukun. Ba-nya mati karena disukun dan letaknya ada di tengah-tengah. Jadi ba yang disukun matinya di tengah-tengah. Nah, itu kuncinya. Qalqalah, huruf qalqalah yang matinya disukun yang berada di tengah-tengah. Nah, itu namanya qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Ya, cara bacanya seperti apa? Qalqalah sugro itu ya tidak begitu keras ya. Pantulan suaranya itu tidak begitu keras. Pokoknya ya memantul ya. Seperti ini contoh. Dobhan seperti itu. Dobhan ya. Contoh lagi ada alam ya. Alam yaj'al aja. Qalqalah mantul huruf jim. Nah, ini jim di sini disebut qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Kenapa? Karena jimnya itu matinya di tengah kalimat dan matinya karena disukun ya. Jimnya mati disukun dan matinya letaknya ada di tengah. Jadi dinamakan qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Jadi bacanya alam yaj'al ya. Sama juga lafaz qadhan de-nya ini dalnya mati karena disukun dan letaknya ada di tengah-tengah. Namanya qalqalah sugro. Bacanya qadhan, memantul tapi tidak terlalu keras. Jadi qadhan ya, seperti itu. Itu pokoknya ingat-ingat aja kalau qalqalah sugro atau qalqalah kecil itu matinya karena disukun dan letaknya ada di tengah-tengah ya. Lagi contohnya ada lafaz at'amahum pokoknya dibaca at'a memantul ya. At'a di sini huruf ta disukun, ini adalah hukum qalqalah sugro karena ta-nya ini mati karena disukun dan letaknya ada di tengah-tengah. Artinya tidak di ujung ya. Maksud di tengah-tengah itu artinya tidak di ujung. Dia mati. Lah, matinya ini ada di tengah-tengah kalimat. Lafaz at'amahum dibaca at'a memantul. At'amahum ya. Sama juga contoh satu lagi naqan qa ya. Qa memantulnya bunyinya aqa ya. Naqa atau juga bisa naqa. Nah, ada juga yang naqa. Nah, untuk lebih baiknya bacanya huruf memantul qaf ya. Jadi naqan ya, seperti itu ya. Memantul huruf qaf. Qaf di sini mati karena disukun. Berarti namanya qalqalah sugro alias qalqalah kecil. Nah, dia matinya di tengah kalimat. Jadi ingat-ingat saja, pokoknya qalqalah sugro, qalqalah kecil, apabila huruf qalqalah bajada toko ini matinya ada di tengah dan matinya karena disukun ya. Matinya karena disukun. Jadi kesimpulannya huruf qalqalah sugro ini adalah ba yang disukun, ja yang disukun, da yang disukun, to yang disukun, qaf yang disukun. Yang letaknya ada di tengah kalimat. Gampang kan? Gampang qalqalah sugro. Cuman segitu aja. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan belajar qalqalah kubro atau qalqalah besar. Qalqalah besar ini bedanya dari yang kecil, hanya beda sedikit ya. Yaitu qalqalah
kubro alias kol-kola besar itu matinya di ujung kalimat atau di akhir kalimat, ya, matinya di akhir kalimat, dan matinya karena diwakafkan, ya, matinya karena diwakafkan. Contoh, ingat-ingat ya, pokoknya kol-kola kubro atau besar matinya karena diwakafkan dan letaknya di akhir kalimat. Kita lihat contohnya. Di sini ada lafaz la syarra ma'abin, la syarra ma'abin. Nah, lafadznya kan bin kasratain. Nah, karena dia berhenti diwakafkan, jadi sampai ma'abin, dia bacanya qalqalah. La syarra ma'ab, ma'ab, ma'ab. Jadi mati, b-nya ini mati. Jadi hukum qalqalah kubro, ba-nya mati. Matinya itu karena diapakan? Matinya karena diwakafkan, diberhentikan. Ya, seperti itu ya. Jadi matinya ini huruf ba ini karena matinya itu diberhentikan. Karena berhenti dia jadi mamantul. La syarra ma'ab, la syarra ma'ab. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita lihat lagi contohnya. Nah, lafaz wagosakun. Wagosakun. Nah, kalau dibaca kun jadi seperti ini ya. Kalau dibaca qalqalah sampai sini diwakafkan wagosako. Kunnya dibaca ko, memantul. Disebut qalqalah kubro atau besar. Kenapa? Karena ko-nya ini berhenti di huruf ko. Bacanya berhenti di huruf ko. Ya. Pokoknya ingat-ingat qalqalah kubro mati karena diwakaf. Letaknya di ujung kalimat, di akhir kalimat. Wagosako. Wagosako. Ya. Paham ya? Terus lagi muqasyatu. Muqasyatu. Nah, ini ada dua ya. Kalau muko ini qalqalah sugro tadi, qalqalah kecil contohnya tadi di sini. Nah, kalau dibaca sampai sini muko situ tunya ini qalqalah kubro besar. Ini matinya karena diberhentikan, bukan karena wakaf. Matinya hidup ya, karena diwakaf. Jadi mati ya, diberhentikannya dimatikannya karena diwakafkan dan letaknya ada di ujung kalimat. Ya, bacanya seperti ini, muqasyito. Muqasyito dibaca huruf pemantul to, muqasyito. Ya. Lagi lafaz fi amrin marijin. Fi amrin marijin. Kalau qalqalah kubro terletak di ujung kalimat dan matinya karena diwakaf. Cara bacanya fi amrim marij, rij, ya, besar memantul huruf ja, marij, ya. Terus majid. Ingat pokoknya qalqalah kubro besar, yaitu matinya karena diwakaf dan adanya di ujung kalimat. Ini perbedaannya qalqalah kubro. Bacanya majid. Majid. Ya, seperti itu. Itu namanya hukum qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Kita sudah belajar. Mudah-mudahan Allah paring manfaat, paring faham dan barokah. Dan jangan lupa like, subscribe dan bunyikan tombol loncengnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita bertemu lagi di acara selanjutnya. Akhir qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.